बोले चूड़ियां बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जीऊं नहीं यूं लगता मैं ते मर गया ले जा सोड़िए ले जा दिल ले जा हो. Waktu kecil, guru SD aku dulu atau waktu itu kelas 5 SD tiba-tiba minta aku untuk ikut lomba antar sekolah, lomba nyanyi perwakilan sekolah. Terus aku tanya, kenapa kok gue yang dipilih? Terus dengan santainya beliau menjawab, ya karena kamu anaknya Rhoma Irama gitu kan. Terus gitu kan, pasti bisa nyanyi lah dibilang gitu. Sedangkan gue gak pernah nyanyi sama sekali. Sebagai anaknya Rhoma Irama, ternyata gue itu jarang dengerin lagunya Rhoma Irama gitu. Aku gak tahu seberapa jeniusnya Rhoma Irama. Aku nggak tahu karya beliau itu hampir 1000. I don't know. Ada satu kualitas tertentu dari musik Bollywood yang di aku kena aja gitu kayak gue suka nih gitu. Nasi di rumah itu ternyata enak banget loh. Oh gitu. Dibanding sama yang di dalam sana. Udah coba, belum mau cobain nggak? Enggak mau. Makasih diceritain aja cukup. Ceritain aja. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Hai, assalamualaikum sobat mantap. Jumpa lagi dengan saya Mas Rere di podcast Fix Mantap. Nggak kuku. Au. Weh, bangun. Nggak kuku. Au. Gue laporin Po Eli ya, lu talentnya Po Eli nggak seru hari ini. Ya, dan senang sekali karena hari ini saya kehadiran seorang bintang tamu. Yang ini The Prince of Dangdut. Bener gak sih? Apa tuh? Kamu The Prince of Dangdut, bener ya? Katanya sih gitu. Dia sendiri gak yakin. Boleh dikenalin siapakah dirimu? Halo, saya Rhoma. Gak kuku. Au. Nah. Kapan lagi ngerjain dia ya kalau nggak sekarang? Gue ingetin nih muka-mukanya semua ya. Anyway, Ridho, thank you banget ya. Setelah sekian lama menunggu gue seperti lagumu sekian lama. Asik. Dari bulan apa tuh waktu itu? Ya bulan lalu lah pokoknya ya, dari bulan lalu nggak bisa. 2 bulan lalu ya. Ya oke. Dan akhirnya hari ini sempet. Thank you banget lo ya. Sama-sama. Akhirnya disempetin juga. Nah, Ridho, tinggal di Depok. Nggak pengen tinggal di Jakarta. Ini seriusan dibahas di sini. Intermezzo dulu lah sebelum tanya yang serius. Oh gitu. Ya tinggal dimanapun aku berada ya kan. Ya udah di situ aku tinggal. Oh gitu. Tinggal ya di rumah aku di Depok. Di Depok ya? Studio di Depok. Sampai sekarang. Udah nyaman di Depok ya? Alhamdulillah sangat nyaman. Sangat nyaman. Oke. Nah, kalau boleh sekarang kita ngobrol-ngobrol santai. Saya tahu Ridho itu kira-kira berapa puluh tahun lalu ya? 10 tahun lalu lebih ya. Yang waktu itu tiba-tiba muncul sosok pangeran tampan gitu. Masih muda belia. Terus bawain lagu. Waktu itu. Sekarang juga muda belia. Size-nya aja berbeda. Waktu itu dia muncul sosok yang begitu tiba-tiba semua orang. Saya masih ingat waktu itu saya lagi ada sebuah manggung gitu dengan mamahnya seorang artis. Dia bilang, aduh itu yang namanya Ridho Rhoma. Aduh cakepnya ampun. Jadi kamu idola emak-emak. Itu bener ya? Waktu itu kamu diidolakan banyak perempuan. Yang pengalaman itu siapa? Ada emaknya artis lah gitu. Waktu lagi manggung dia ngomong begitu. Emang bener? Kamu waktu itu diidolakan banyak perempuan? Sampai sekarang? Oh sampai sekarang ini sombong. Masih kayaknya. Sombong banget ya. Nggak, ceritanya gimana kamu tiba-tiba muncul terus bawain lagunya bokap lo. Yang notabene semua orang udah tahu bokap lo tuh siapa. Nah tapi konsepnya berbeda. Waktu itu konsepnya band ya. Berarti bukan dangdut ya. Cuman lagunya dangdut. Musiknya tetap dangdut ya. Itu gimana prosesnya tiba-tiba kamu muncul? Umur berapa sih waktu itu? Waktu itu jadi gini, aku sebelum itu kan yang diceritain itu kan yang pas menunggu ya, pas ada Sonet to Band. Nah sebelum ada Sonet to Band itu aku solo dulu sendiri. Oh sempat. Solo, tapi selalu sama papa.
Oke. yang ngiringin Soneta. Jadi kebayang nggak, belum pernah manggung, sekalinya manggung bareng sama Soneta. Wow. Dengan masanya Soneta gitu yang sekian ratus juta jiwa di lapangan Iya. gitu kan, yang bisa berdiri aja syukur gitu kan. Oke. Ini udah gemeteran gitu. Mm-mm. Itu di tahun 2006. 2006. Itu Kemudian umur berapa kamu? umur berapa ya 2006 ya? Emang sekarang umurnya berapa? Gue bantu hitung deh. 2006 tuh berapa belas tahun gitu ya? Iya, Kayak 16-15 tahun. kali. Tapi waktu itu kamu udah tinggi gede ya? Iya. Hmm. Emang iya? Nggak ngerti. Kayaknya enggak. Enggak ya, kecil mungil ya. Enggak juga sih. Enggak Ya, juga. Standar aja gitu. Oh standar, oke. aja. Nah, emang kamu dari awal itu udah kelihatan bakat musiknya atau bagaimana? Dari awal tuh maksudnya dari mana? Dari kamu, oh ya, meletek gitu. Wah ini anak ini emang bakat musiknya meledak-ledak nih. Enggak. Oh enggak, dari kapan? Itu nggak jauh sebelum itu. Oh Jadi gitu. nggak ada yang tahu kalau aku bisa nyanyi. Oh iya, Bahkan aku aja nggak tahu kalau aku bisa nyanyi. oh ya. Ya. Terus bagaimana bisa ikut manggung bokap lu? Jadi waktu kecil Mm-mm. guru SD aku Mm-mm. dulu, atau waktu itu kelas 5 SD, Mm-mm. tiba-tiba minta aku untuk ikut lomba antar sekolah, Oke. lomba nyanyi perwakilan sekolah. Terus aku tanya, kenapa kok gue yang dipilih gitu? Mm-mm. Terus dengan santainya beliau menjawab, ya karena kamu anaknya Romi Rama gitu kan. Terus so gitu kan, Oke. pasti bisa nyanyi lah dia bilang gitu. Mm-mm. Sedangkan gue gak pernah nyanyi sama sekali di waktu itu. Di rumah kan. juga enggak? Enggak, waktu itu, waktu kelas 5 SD itu nggak pernah. Terus ya udahlah, akhirnya ada waktu latihan, ikut latihan. Ya namanya nggak pernah nyanyi kan, Mm-mm. jadi ya akhirnya keluar dengan juara harapan 2 gitu Wah, kan. Kamu mempermalukan ya, mempermalukan. Jangan salahin gue, kan dia yang pilih. Secara Gue silsilah nggak lu daftar kan. gitu kan. Oh, oke. Ya gitu. Jadi tapi dari situ kayak mulai tertarik gitu ya, kayak kan waktu itu jadi ada cewek ada cowok gitu, temanku cewek gitu, dia lebih jago nyanyinya dari aku waktu itu. Dia udah bisa vibrato, udah kayak gitu-gitu. Vibrator. Nggak pakai R, nggak pakai. Oh, vibrato. Ya. Gue nangkepnya vibrator. Kok nyanyi pakai vibrator? Oke. Terus. Ya gitu. Dia speechless kan sama gue. Lumayan. Terus. Ya gitu, terus habis itu dari situ aku mulai tertarik gitu kayak untuk gimana sih caranya nyanyi gitu kan, terus belajar sama dia gitu. And then Sama temen lo itu. iya gitu. Tapi bukan belajar yang serius atau gimana pun. Cuman enggak. diajar-ajarin. Cuman ya udah sambil main, sambil kita latihan buat lomba gitu kan, sambil gimana sih lo gitu kan, terus praktekin dikit-dikit. Belum bisa juga sih tetap gitu. Tapi dari situ udah mulai ada ketertarikan. Tapi diem-diem aja gitu, kayak emang buat gue tuh bukan sesuatu yang gimana-gimana gitu kan. Terus aku dari kecil itu suka banget dengerin zaman dulu tuh Walkman. Ada yang tahu Walkman gak sih? Iya, Walkman. Taulah. Isi kaset gitu. Kamu paling muda di sini. Oh gitu. Ah. Karena kalau aku ngomong ke sepupuku yang kecil-kecil gitu, Nggak ngerti. kaset mereka udah nggak tahu gitu. Dia iPod kaset tuh. taunya. Iya, kayak gitu. Nah zaman dulu tuh aku suka dengerin itu kapanpun, dimanapun gitu, kayak di rumah, pada saat di jalanan atau di mana aja lah gitu. Gue nempel terus tuh headset. Lagunya gitu. siapa yang lu denger? Nah waktu itu yang aku dengerin lagunya, kamu pasti nggak kenal, Sonu Nigam. Siapa itu? Sonu Nigam itu penyanyi dari India, Bollywood. Oke. Tapi mungkin lagunya kamu kenal. Yang gimana lagunya? Ya. Salah satunya Suraj Hua Matam. Atau yang Boleh Curiya. Itu yang itu kan ada banyak tuh, salah satunya itu ada si Sonu Nigam. Gitu. Nah waktu itu aku dengerin lagunya dia sambil dengerin gitu. Biasa orang kalau denger Walkman kan suka sambil nyanyi gitu kan. Ternyata tanteku dengerin di belakang. Aku lagi nyanyi gitu, terus dia bingung kayak, kok nih anak nyanyi pakai hands free. Biasanya tuh orang kalau nyanyi pakai hands free kan suaranya kemana-mana ya, Seadanya. nggak kontrol karena nggak ada monitor segala macam. Aku enggak, aku ternyata bisa kontrol gitu, pitch-nya segala macam. Terus dia kayaknya yang mulai sadar duluan itu adalah tante aku nih, adiknya mama. Habis dari situ dia kayak, nih anak kayaknya bisa nyanyi gitu kan. Terus akhirnya diajak lah ke, zaman dulu di mall-mall suka ada karaoke booth, tau gak sih? Oh iya, karaoke box. Iya, Box, karaoke ya? box gitu. Oke. Kita bisa pilih lagu karaoke terus direkam, dimasukin ke CD.
diajak aku ke sana, dibayarin gitu kan. Pikirnya mau seneng-seneng aja. Nggak taunya disuruh pilih bebas lagu apa aja, tapi satu pilih lagu Papa katanya. Kebetulan aku sebagai anak yang bisa dibilang ya sebagai anak jarang dengerin Yang lagu bisa bokap. dibilang apa? Yang bisa dibilang apa Bisa ya? nyanyi. Ya enggak, maksudnya sebagai anaknya Rhoma Irama ternyata gue itu jarang dengerin lagunya Rhoma Irama gitu. Oh. Jadi gitu dulu waktu disuruh pilih lagunya bokap bingung kayak lagu bokap yang mana ya gitu. Kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi mungkin lebih hafal orang-orang Lagu orang. Enggak, ya aku lebih banyak hafal lagu orang gitu. Terus ya udah akhirnya aku pilih waktu itu lagu Syahdu. Syahdu lagunya bapak. Lagu Papa, lagu Syahdu terus sisanya yang gimana? Bila Iya, kamu itu ya. di sisiku. Lo mirip lo suaranya sama gue. Mirip. Ya Allah mirip. Ya 11-20 lah ya. Oke. Iya. Terus ya udah ternyata udah selesai kan. Ternyata niatan Teguh itu mau ngedengerin hasil rekamannya itu ke bokap. Karena pada saat itu bokap juga nggak tahu kalau aku tuh Enggak bisa kalau nyanyi kamu gitu. bisa nyanyi. Nggak ada Taunya apa. kamu bisa apa? Gali kubur gitu. Enggak, aku dari dulu sukanya ngedance waktu kecil. Oh ngedance. Iya, aku suka ngedance. Oke. Gitu. Jadi yaudah akhirnya satu malam gitu tuh aku SMP lah. Aku kamarnya di atas pas lagi mau turun kok tiba-tiba ada rame-rame di bawah apa nih gitu kan. Pada ngumpul di meja makan gitu. Oke. Tapi hening. Oh. Hening, orangnya rame tapi hening gitu. Oh, gitu. Di tengah-tengah ada bokap, gue ngintip ya di bawah gitu kan. Oh. Pada ngapain sih? Maksudnya zikir bareng. Nggak tahu, gue juga nggak tahu gitu. Ada apa lagi ada masalah apa gimana kan? Gue liatin nggak tahu lagi pada dengerin lagu gue yang tadi direkam. I Gitu. see. Di situlah baru pertama kali bokap tahu aku bisa nyanyi. Terus akhirnya baru dibimbing. Tahun 2006 baru pertama kali manggung sama Soneta. Sama Soneta. Iya. Lagu apa yang kamu bawakan waktu itu? Waktu itu ada Citra Cinta, ada Remaja, ada lagu-lagunya bokap lah. Yang pakai baju-baju putih waktu itu ya, bukan ya? Enggak, bukan. Enggak ya. Enggak. Itu yang pertama kali. Yang pertama kali enggak. Manggung Kalau di mana itu? pertama kali di Batu Licin, Di mana itu Batu? Kalimantan. Wow. Langsung luar kota ya? Langsung luar kota. Iya. Luar biasa. Dan itu kamu nyanyi langsung bareng Soneta terus? Sebelum rekaman? Ya, Oh, benar. Aku berapa sebelum- lama? Itu sampai 2009. 2009 baru rilis yang bareng sama Soneto album sendiri. Oh, artinya kamu digembleng sama bapakmu untuk belajar dari panggung ke panggung itu. Iya. Ya. Prosesnya kamu lewatin begitu sulit atau mudah aja? Susah banget. Susah banget. Susah banget. Masa sih? Susahnya gimana ya? Nggak pernah ada persiapan atau pendidikan khusus untuk itu kan. Vokal juga ya belajar mandiri aja sendiri. Terus gimana caranya berinteraksi sama penonton, gimana caranya menguasai panggung. Itu nggak ada Gak ada sekolahnya. nggak kebayang gue bakal ngelakuin itu secepat itu gitu kan. Dan kayak siapa nih yang bimbing gitu kan. Jadi Oke. kebetulan gue juga introvert anaknya, jadi wah energi tuh gampang banget habis kalau ketemu banyak orang, apalagi kalau ketemu media ditanya ini itu gitu. Jadi itu memang bener-bener challenging banget sih, butuh gitu. beberapa tahun untuk bisa adaptasi, untuk bisa mulai santai depan kamera, mulai santai ngobrol sama orang. It takes a lot of effort for me gitu. Berapa lama itu prosesnya buat kamu? Sampai akhirnya kamu bisa menjadi seorang Ridho Rhoma yang punya label The Prince of Dangdut itu. Waduh, The Prince of Dangdut tuh yang labelin masyarakat sih ya. Ya, oke. Jadi Ya artinya kan kamu sudah udah paten tuh di situ, kualitas kamu segala macam sehingga dilabelin itu kan. Nah, itu prosesnya berapa lama dari kamu yang begitu kesulitan beradaptasi? sejak pertama kali aku perform di depan umum, itu sudah memiliki gini. Bokap itu kan orangnya prinsip banget ya, Oke. dan menjaga kualitas banget. Jadi sebelum aku ditampilkan ke publik gitu, bokap udah lihat dulu nih kira-kira udah cukup belum untuk tampil di publik gitu, Oke. secara quality. Jadi sejak pertama kali aku tampil di publik pun bokap tuh udah tentuin di standar tertentu gitu. Oh, oke. Udah segini, ini udah oke buat perform, oke baru perform. Kalau enggak sebelum itu kayak ya kita latihan di studio gitu, Oh, ya I see. dengerin di rumah kayak apa, kayak gitu sih. Oke. Nah, kamu adalah seorang putra dari raja dangdut terkenal dan kamu bilang kamu tidak pernah mendengarkan lagu-lagu bokap lo waktu itu. Enggak, bukan, iya sedikit. Ya, sedikit. Artinya kamu tidak menggemari musiknya ya waktu itu ya?
Belum kenal. Belum kenal. Masa belum kenal? Oke ya, kayak cuman kayak kalau kita ketemu kayak sekarang nih ketemu. Oke. Ya saya tahu aja kan, tapi kan kita nggak kenal, tahu dalam gitu. Kayak aku nggak tahu seberapa jeniusnya Rhoma Irama. Aku nggak tahu karya beliau itu hampir 1000 dengan kisah yang macam-macam, dengan cara beliau mengekspresikan dengan kalimat-kalimat yang luar biasa banget. Iya. Gitu ya. Yang puitis ada, yang jenaka ada, yang dari segala aspek gitu, dari politik, sosial, dakwah dan lain aja, semua ada dengan aransemen yang keren gitu. Belum ada yang mengenalin kamu. Iya, dulu itu aku belum semengenal itu dengan karya-karya beliau. Ya? Iya, kali ya. Ya udah sibuk sama dunia sendiri. Kamu kan sudah mendengarkan musisi India ya. Artinya kamu menggemari musisi-musisi India waktu itu. Iya. Oke, jadi idola kamu sebelum bapak kamu itu Sonu Nigam. Oh, Sonu Nigam itu penyanyi India itu. Oh, oke. Apa yang membuat kamu mengidolakan dia? Musik India itu rich, maksudnya kaya gitu ya. Dari mulai instrumennya, terus genrenya, terus I don't know, ada satu kualitas tertentu dari musik Bollywood yang di aku kena aja gitu, kayak gue suka nih gitu. Dan aku lihat di YouTube kamu banyak sekali mengcover lagu-lagu India ya. Emang kamu suka sekali ya. Iya. Dan ternyata suara kamu juga bagus membawakan lagu India ya. Masa sih? Makasih. Coba dong, pengen denger. Lagu India apa nih? Terserah deh, yang paling mudah buat kamu tapi paling enak didengar kita. Gimana? Kayak CPR gitu. Paling mudah buat kamu bawakan tapi paling enak buat didengar kita. Yang kenal deh, yang tahu. Yang kenal apa? Boleh Julia deh. बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जीऊं नहीं लगता मैं ते मर गया लज्जा लज्जा सोड़िए लज्जा लज्जा दिल लज्जा हो Benar-benar enak kita dengerin ya, luar biasa. Gue jadi kayak penyanyi baru lagi sini, nervous, gugup dengan bakal ada apa lagi nih gitu. Kayak di interview ya. Kayaknya di list nggak ada tadi. Biarlah berkembang dengan sendirinya. Ngomong-ngomong, sebagai anak dari sosok legendaris Bapak Haji Rhoma Irama, dan kebetulan saya adalah salah satu orang yang mengidolakan Bapak kamu. Masa? Iya, saya menikmati musiknya dari awal sampai akhir. Lagu apa paling? Semua saya suka. Yang paling beres beneran. Beneran. Gantian kan. Oh, saya bisa. Apa lagu apa? Saya bisa lagunya Rhoma. Tes. Emang enak. Begadang jangan begadang. Bisa kan? Terus kalau tiada artinya, enak kan? Begadang boleh saja. Kalau ada perlunya. Bagus kan? Nggak malu-maluin kan? Sebagai anak dari sosok legendaris Pak Haji Rhoma Irama, kamu sempat punya bayangan gue nih harus deh jadi seperti bapak gue, gitu. Atau justru pengen lepas dari bayang-bayang bapak lo sebagai seorang entertain. Itu dulu ini kan selalu pertanyaan ini selalu ada dari awal. Gak apa-apa, biarin aja. Iya, selalu dari awal gitu kan. Jadi dulu tuh gue ngeliat ngedengar pertanyaan ini kayak kocak aja gitu, lucu. Apakah ingin melepaskan dari bayang-bayang kayak susah ya Pak? Bukan, maksud gue gini. Darah yang ngalir di tubuh gue aja itu darah doi gitu. Ya. Mau yang mau dilepasin apa? Apa yang mau maksudnya kan image gitu. Kan image bapak lo pasti wah lagunya begini, stylenya seperti ini gitu. Ya awal tuh kayak gitu. Cuman kalau untuk dari sisi kayak misalnya karakter, style, karya segala macam, kayaknya impossible deh untuk bisa menjadi seperti beliau tuh. Kayak ya kita bayangin aja beliau dengan karyanya, jumlah karyanya dengan hampir 1000 lagu, membahas orang dari lahir sampai mau masuk kuburan dibahas semua sama beliau. Iya kan? Bahkan sampai di liang lahat juga dibahas ya.
Bahkan sampai oposisi sama pemerintah pun, kritik buat negara pun udah dibahas sama beliau gitu. Penghargaan yang didapat, karya-karya yang dibikin film segala macam, kiprahnya di dunia politik, kiprahnya di dunia Islam. Kayak gue nggak ngerasa gue mampu deh, kayak gue nggak ngerasa aku layak gitu untuk menyandang nama beliau. Untuk enggak, maksudnya untuk kalau bilang katanya meneruskan atau menggantikan atau seperti beliau banget itu kayaknya the one and only deh beliau itu. Tapi yang pasti yang aku bisa lakukan ya mencoba sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik gitu, kayak terus berkarya dan ya apapun lah yang bisa. Tapi dengan melihat karya kamu di awal ya, kamu muncul dengan lagunya bapak kamu, tapi dengan aransemen berbeda dan tampilan yang berbeda, lebih elegan lah. Kalau dulu bapak kamu kan konsepnya nggak seperti itu, tapi kamu lebih ke ada popnya ya, fusion ya. Ya, oke. Dan itu keren banget gitu. Apakah itu salah satu cara kamu untuk artinya ini lo gue gitu, bukan 100% gue menyandang nama besar bapak gue gitu. Apakah itu salah satu cara? Atau kamu memang ya udah ini pasarnya saat ini seperti ini gitu? Enggak, waktu itu belum pernah ada kan grup dangdut, tapi formatnya band. Oke. Di tahun 2009 itu nggak ada. Oh, nggak ada. Cuman kamu. Bahkan sampai sekarang nggak ada nggak sih? Nggak ada. Kayaknya belum ada ya. Belum ada. Itu yang bikin kadang-kadang orang-orang suka bingung kalau kategorisasi gitu, kayak awarding misalnya gitu kan. Ridho Roma dibilang penyanyi solo bukan gitu kan, dibilang mau masuk kategori band, nggak ada band dangdut yang lain gitu kan, sendiri gitu. Jadi kenapa bikin seperti itu? Awalnya itu sebenarnya papa yang punya ide, visi ya. Oh, oke. Kayak untuk kedepannya, beliau memang visioner banget kan. Oke. Nah, kalau aku sendiri dulu sebenarnya kurang suka untuk ngeband. Karena itu dia tadi, aku kan awalnya anaknya introvert ya. Aduh, males itu berurusan dengan kayak begituan. Dengan orang banyak. Kita satu band itu kan menyatukan beberapa kepala jadi satu. Ya ada yang beda pandangan lah, ada yang ngerti kan. Itu paling males berurusan sama yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi karena introvert banget. Jadi aku waktu itu tes tuh kayak 80%, 90% introvert. Oke. Terus 90% introvert. Dulu waktu itu gitu. Nah, tapi karena ya percaya dengan pandangan beliau, ya udah aku ikutin. Tapi pasti ada diskusi kayak misalnya, Pak boleh nggak gini, boleh nggak gitu. Jadi aku tetap ada yang aku nggak mau full lepas, maksudnya kayak melepaskan semuanya begitu aja gitu, kayak boleh nggak kalau aku punya istilahnya konsep ya bisa konsep kadang, atau pokoknya intinya sebelum mereka final gitu, kayak aku pengen ada ya aku kasih banyak input di situ gitu. Dan ternyata waktu itu respon beliau justru memang harus aku yang melakukan itu gitu. Jadi papa nggak mau kamu yang pilih lagunya mau yang mana, kamu yang tentukan mau konsepnya seperti apa. Papa nggak mau terjun di proses kreatifnya, karena papa nggak mau ini nanti jadi warnanya papa gitu. Oke. Jadi memang dari awal pembuatan udah memang warnanya aku sama anak-anak band gitu. Oke. Nah, Ridho bikin lagu sendiri, proses syuting. Oke. Bingung. Loncat deh. Belum, gue masih banyak yang ingin bahas. Ntar aja. Ya, ntar dulu. Gue masih banyak yang ingin tanya. Oke, nah. Ini kayaknya syutingnya bakal 2 jam. Ridho, kamu kan waktu muncul terus menyanyikan lagu karya-karya dari Bapak Haji Rhoma Irama. Dan kamu diterima dengan baik gitu. Terus terakhir kamu muncul kembali dengan grup kamu yang pakai ngedance. Apa judulnya? Let's Have Fun Together. Let's Have Fun Together. Itu konsepnya Bollywood banget ya. Pakai ngedance gitu. Dan itu diterima gitu. Tapi setelah itu kamu banyak nyanyi lagu bukan dari bapak kamu, itu karya kamu sendiri. Iya. Oke. Nah, prosesnya gimana bisa kamu menciptakan lagu sendiri? Proses apa nih? Proses penciptaan lagu si Let's Have Fun Together sendiri? Atau proses dari bawain lagu bokap ke... Proses kreatifnya. Kreatifnya lagu Let's Have Fun Together. Let's Have Fun itu karya kamu ya? Iya. Oke. Ada berapa lagu yang kamu ciptakan di album itu? Di seluruh album? Enggak. Ada 2 kalau nggak salah. Ada 2 lagu. Iya. Prosesnya seperti apa itu kamu menciptakan itu?
Jadi s- untuk kayak beberapa kali bicara ketemu sama papa gitu kan, kalau lagi ketemu lagi ngobrol itu sudah ada pembicaraan di mana papa tuh udah nyampein gitu beberapa kali sedikit-sedikit, kamu belajar nulis lagu ya, kamu harus bisa nulis lagu karena itu bisa menjadi aset buat kamu juga nanti ke depannya gitu. Pada saat itu aku nggak punya ketertarikan sama sekali untuk menulis lagu gitu kan. Menciptakan, oke. Gitu kan. Karena udah asik lah ya bawain lagu bapakmu aja banyak banget gitu ya. Enggak, itu justru sebelum Oh, sebelum adanya Sonetu, sebelum kayak gitu. Oke. Terus aku nanya lagi kayak memang kalau nulis lagu itu seperti apa sih, kayak aku coba belajar gitu kan. Udah, itu berarti bertahun-tahun berlalu, and then one day nggak tahu dapat inspirasi aja. Aku waktu itu lagi ini ngomongnya mesti difilter atau Enggak apa-apa. Nggak Ntar ada tim sensornya kok. aku lagi BAB di toilet. Oke. Ya, datang Nggak lagi ada yang inspirasi. bagusan dikit nih Nggak ada, karena emang kejadiannya seperti itu. Dan jujur ya, Oke. banyak banget inspirasi datang di toilet. Emang iya. Serius? Emang iya. Pria kan. Berarti gue nggak sendiri ya? Nggak, emang laki-laki kebanyakan dapat inspirasi. Iya, apalagi kalau langsung dipraktekin di toilet tuh kan ada ekonya ya, ada gemanya, jadi kayak ada suara nggak usah pakai sound effect gitu, udah suara gue udah bagus aja gitu di toilet gitu kan. Gitu, jadi ya udah datang pada saat itu tuh karena waktu itu habis ada saudara yang curhat gitu kan, dengan problem hidupnya bla bla bla. Terus aku tuh mencoba untuk bukan menasehati ya bisa menasehati, menghibur juga ke dia gitu, tapi jadinya ke lagu itu. Jadi awal tuh aku dapat kan liriknya kan gitu kan, buang saja masalahmu, janganlah ragu gitu. Bukalah mata lihatnya, sedang sadarilah tiada guna hidup selalu berduka cita, mari bergembira. Itu kayak respon gue terhadap curhatan si saudara gue itu awalnya. Udah lah, yuk let's have fun together. Udah nggak usah pusingin masalahnya kan juga lalu gitu. Oke. Kayak gitu, terus sudah dapat nada kayak gitu, akhirnya coba memberanikan diri untuk ngomong ke anak-anak band kan gitu. Gue ada lagu nih gitu, udah ada nadanya, udah ada liriknya gitu, gimana menurut kalian gitu kan. Mereka pada suka gitu. Terus akhirnya nih mau ngomong ke bokap nih, tuh gitu aja tuh kayak. Itu berarti prosesnya sebelum kamu keluar album Menunggu atau setelah? Let's Have Fun itu sebelum Menunggu. Oke. Rilisnya setelah album berikutnya. Oh oke, tapi sebenarnya produksinya Bikinnya udah dari awal ya. Oke. Ya begitulah di dunia musik, kadang kita bikin sekarang, rilisnya nanti, kadang langsung rilis saat itu Disesuaikan juga. dengan pasar waktu itu ya. Disesuaikan dengan nasib. Selera pasar. Oke, lanjut. Minum dulu boleh. Oke, boleh. Terus ya udah, akhirnya memberanikan diri untuk tunjukin ke papa gitu kan, Papa aku punya lagu gini. Terus itu mau nunggu responnya kan pasti deg-degan banget ya, bokap bilang apa gitu kan. Ternyata oke nih gitu ya. Oke, lanjutin gitu. Yaudah baru kita lanjutin bikin aransemennya, dan itu tahun 2 tahun berarti 2010 atau 2011 ya, baru rilis. Baru rilis setelah album Menunggu meledak. Setelah album Itu strategi bapakmu tahu kamu diperkenalkan dulu dengan lagu yang sudah dikenal. maybe nggak tahu. Bapakmu kan jenius dalam berbisnis. Aku yakin memang beliau kalau strategi itu cukup handal ya. Apalagi soalnya beliau main catur aja tuh menang terus, nggak pernah kalah. Oke, lawan siapa? Lawan siapa aja yang aku lihat pasti dia menang terus. Oh gitu. Kayak ngatur strategi pinter beliau. Oh oke. Luar biasa. Nah, merasa nggak sih beban berat gitu kamu menjadi Gemuk. Berat. Aku nggak ngomong. No, I mean ekspektasi publik itu kan sangat tinggi kepada kamu sebagai anak musisi besar di Indonesia. Nah, kamu ada beban nggak sih? Jadi gini, aku tuh selalu dididik sama papa itu untuk selalu usaha yang terbaik, berikan yang terbaik gitu kan, lakukan yang terbaik. Jadi dalam hal apapun, khususnya di karir ini, kita dari mulai kita nulis lagu, kita aransemen, recording segala macam, pasti kayak ini udah bagus belum, udah yang terbaik belum. Kayak kalau kita dengerin ke orang tuh kayak kita pengennya tuh udah benar-benar maksimal gitu kan. Nah, itu yang menjadi targetnya gitu. Jadi nggak pernah Nggak pernah ada beban ya?
bukan nggak pernah. Kalau beban selalu ada gitu, karena setiap nulis itu, setiap berkarya juga pasti bebannya itu. Oke. Tapi yang berbeda itu adalah ketika respon masyarakat yang memang fans bokap itu kan udah Militan. iya, udah banget kan. Udah militan lah ya fansnya. Sampai hidupnya si Farah fans itu ada banyak yang ya udah hidupnya jadi Roma gitu, atau bahkan namain anaknya Roma, atau segala sesuatu dikaitkan dengan Roma. Ngefans itu sama beliau. Jadi aku bisa ngerti ketika ada anaknya papa gitu kan, yang di dunia yang sama, entertain, dia nyanyi juga, mereka punya harapan untuk semoga aja kayak si Roma gitu kan. Itu aku dapetin memang, dan itu aku bisa mengerti, aku maksudnya ya itu wajar lah gitu. Tapi kalau dari papa sendiri bukan kayak lo harus jadi kayak gue, enggak. Tapi kayak lo lihat ini gue sebagai contoh. Oke. Nah, lakukanlah sesuai dengan caramu, dengan gayamu. Jadi kayak beliau sebagai pelajaran, dan aku dipersilakan untuk bikin karya itu sendiri. Iya. Ya, oke. Gitu. Jadilah Ridho Roma yang sekarang. Iya. Tetap jalan sendiri dengan karya-karyanya. Iya, seperti itu. Nah, sekarang lebih agak sedikit dalam. Kamu 2 kali kena tersandung masalah gitu ya, dan itu boleh membuat kamu agak tenggelam waktu itu, ya kan? Lu cukup lama hilang gitu. Padahal kamu di sana boleh dibilang lagi jadi idola semua orang, tiba-tiba hilang karena tersandung masalah. Nah, apa sih sebetulnya yang membuat kamu sampai bisa ke sana? Berhubungan dengan kasus itu. Betul. Ya, kan hidup kamu asik kan, hidup kamu asik berada di lingkungan yang asik, mendorong kamu berkarir dengan asik, kok tiba-tiba punya masalah. Ya. Ya memang akunya aja sih. Maksudnya gini, memang faktor itu banyak, termasuk ada faktor lingkungan, ada faktor lain-lain gitu kan. Tapi aku nggak pernah mau untuk menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Oke. Ya sebagai manusia yang memiliki akal sehat, yang bisa melakukan proses berpikir, mengambil keputusan gitu kan. Aku sadar ya memang aku salah langkah dengan keputusan aku sendiri gitu kan. Mungkin yang menjadi faktor utama itu adalah aku belum terlalu kuat kali ya, untuk menghadang godaan, menghadang segala macam itulah. Terus mengendalikan diri gitu. Memang waktu itu umur berapa sih waktu itu? 2017 itu ya 20-an. Oh, masih 20. Masih muda sekali ya. Iya gitu. Jadi terus hidup kan berbeda banget dari yang orang nggak tahu siapa gue gitu kan, terus tiba-tiba jadi superstar. Ridho Roma yang tadinya gue jalan dari rumah ke sekolah jalan kaki nyantai, mau pakai celana pendek juga nggak masalah di mana-mana gitu. Maksudnya kayak lusuh, maksudnya nggak harus dandan rapih pun nggak masalah. Ini tiba-tiba jadi perhatian banyak orang. Itu kayak drastis banget perbedaan. Lewat pasti orang kenalin gitu ya. Jadi kayak pengen ngumpet terus rasanya kan. Itu sesuatu yang mengerikan bagi introvert soalnya. Terus ya mungkin gitu. Jadi dunia yang begitu berbeda banget dari aku sebelumnya, dan aku mungkin belum memiliki skill untuk menghalau itu semua. Iya gitu. Jadi ya udah akhirnya terjadi gitu. Oke. Jadi sebetulnya kepopularitas itu waktu itu tidak menyenangkan buat kamu ya? Ada plus minusnya. Oke. Plusnya ada plusnya ada banyak kemudahan pastinya. Pasti. Terus kayak misalnya aku bisa dapat trust dari atau kepercayaan itu dengan mudah gitu. Kayak ya banyak lah gitu ya. Kayak kita mau mencoba bikin project apa, orang percaya gitu, nggak tanpa harus repot-repot membuktikan ini itu gitu. Itu salah satu perks-nya gitu, yang enaknya gitu. Atau enaknya? misalnya
Misalnya kita mau lewat satu jalur gitu kan, sebenarnya itu lagi ada sesuatu gitu, buka kaca gitu, izin Pak gitu kan. Oke, Oh iya, langsung silakan lancar. gitu. Itu kadang juga bisa. Nakal ya, suka memanfaatkan kondisi. Ini kayak misalnya contoh kita mau ke lokasi panggung nih, ke acara gitu kan. Untuk kepentingan acara, jalur yang paling singkat itu ditutup lah misalnya gitu kan. Jadi harus muter dulu. Sedangkan rame atau macet gitu. Sedangkan aku butuh waktu Lebih cepat ya, untuk lebih cepat. cek sound dan lain-lain gitu kan. Nah, kadang tuh aku suka kayak Oke. coba aja gitu, kayak untung-untungan gitu. Shortcut lah ya. Kalau dikasih syukur, alhamdulillah. Kalau dikasih ya udah gitu. Dan ternyata pasti dikasih. Ternyata ya. kayak oh iya silakan gitu ya. Jadi Itu plusnya. itu plusnya. Gitu. Minusnya. Minusnya itu karena aku seorang introvert. Aku selalu di energi cepet banget habis karena berinteraksi dengan begitu banyak orang asing yang aku nggak kenal. Oh gitu. Gitu. Karena kamu introvert ya. Itu berarti ya buat kamu ya. Iya, itu jadi kayak jadi gampang capek aja. Jadi Energinya habis gitu, ya. terkurus habis gitu. Jadi padahal nggak ngapa-ngapain jadi bawaannya capek atau ngantuk, pengen tidur gitu. Gitu. Itu salah satunya Itu ya. salah satu. Nah, kamu kan sempet akhirnya. Oh, ada lagi Apa? yang nggak enaknya. Orang pasti taunya gue ada duit aja. Itu gak enak loh. Oh gitu. Iya, kalau pas lagi ada yang mau minta tolong gitu atau ada butuh segala macam, kan kita ngomongnya nggak enak kayak gimana gitu kan, padahal Padahal seorang Ridho Roma mereka nggak percaya, nggak punya duit gitu. nggak ada. Apa sama-sama aja Iya, ya. namanya manusia kan pasti ada ups and downs gitu. Oh oke. Nah Ridho, kamu kan akhirnya selama karena tersandung kasus itu akhirnya publik boleh dibilang kehilangan kepercayaan sama kamu gitu. Ada orang yang akhirnya ya dia begitu gitu. Nah tapi akhirnya kamu comeback. Dan di saat comeback kamu kena lagi gitu kan waktu itu kan ya. Nah tapi sekarang kamu sudah boleh dibilang sekarang fase comeback lagi. Gimana sih cara kamu untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa kamu hadir di sini dengan Ridho Roma yang seperti dulu lagi, bla 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 bla. Kalau seperti dulu sih enggak ya. Pasti udah ada perbedaan lah. Ada perbedaannya. Gitu. Yang pasti gini. Pertama, aku bersyukur banget apa yang sudah terjadi itu memberikan banyak pelajaran. Jadi aku tuh anaknya tuh nggak enakan. Oke. Gitu, nggak enakan. Nah sekarang tuh mulai belajar bisa untuk Berkata tidak. salah satunya itu. Terus lebih bisa menghargai hal-hal yang sebelumnya aku nggak pernah sadar kalau sebenarnya itu tuh sangat berharga gitu. Contoh hal yang paling kecil itu adalah nasi di rumah. Nasi di rumah. Nasi di rumah itu ternyata enak banget loh. Oh gitu. Dibanding sama yang di dalam sana. Gitu. Itu pelajarannya. Itu pelajarannya. Bukannya sama-sama nasi? Beda jenis nasinya. Udah coba, belum mau cobain nggak? Enggak mau. Makasih diceritain aja cukup. Ceritain aja. Oh gitu ya. Gitu, contoh. Itu yang simpel ya. Contoh simpelnya Oke. gitu. Jadi begitu pulang ke rumah terus dengan situasi rumah yang alhamdulillah nyaman dengan makanan yang enak, apalagi mama jago masak dan aku doyan sama masakan mama kan, bisa menikmati itu setiap hari. Terus dengan rumah yang pemandangannya kayak adem di mata, sejuk gitu kan, nggak sumpek. Itu sebelumnya setiap hari aku tinggal di situ nggak pernah sadar akan kenikmatan itu. Gitu. Okay. Tapi setelah terjadinya hal itu aku bisa mensyukuri dari setiap hal yang aku dapat, dan mulai aku biasakan untuk aku aplikasikan ke semua hal gitu. Oke. Di sekitar aku yang aku lihat gitu semampuku. Jadi bisa dapat bisa ngerasa lebih meaningful aja di life, di dalam kehidupan. Terus kayak jadi purpose-nya juga lebih beda lagi gitu kan. Kayak gitu, dan ya udah di situ kontemplasi terus kayak kira-kira ya ada banyak pertimbangan lah, ini apa yang harus dilakukan bla bla bla. Ya ternyata apapun yang terjadi life must go on gitu. Nah, kayak kita harus tetap move on, tetap harus berkarya, tetap coba gitu. Jatuh ya bangun lagi gitu kan, jangan ngedeprok di situ terus-terusan gitu kan. Oke. Kan ada yang suka gitu kan, jatuh Iya, udah nahan ngusap gitu, gitu ya. ngusap gitu, udah Oke. nggak bangun gitu. Jangan dong ya. Jangan gitu. Oke. Jadi ya udah, jadi awal tuh aku juga sempat ragu gitu kan, kayak ini orang Masih bisa terima nggak sih? karena masalahnya 2 kali nih. Oke. Gitu kan. Bukan kalau sekali mungkin orang masih bisa memaafkan. Ini masalahnya 2 kali. Di situ aja gue mikir kayak
lu aja kok ragu sama diri lu, gimana orang mau yakin gitu kan. So dari situ aku belajar untuk accept dulu nih, terima dulu bahwa memang ini yang terjadi, this is me, this is what happened to me. And mulai untuk kayak coba aja dulu, selangkah aja dulu gitu. Mau orang ngomong apapun ya nggak usah terlalu gitu kan. Jadi yaudah, jadi sekarang aku punya prinsip, mau jatuh berkali-kali pun tetap bangun lagi, bangkit lagi dan bangkit lagi. Itu cara kamu. Iya. Dan itu di semua hal, kayak misalnya termasuk ini diet nih, misalnya gagal nih, udah berhasil turun, naik lagi gitu kan. Sempat turun ya? Berkali-kali naik turun. Dari berapa beratnya? Sebutin angka banget nih. Gak apa-apa, kan buat inspirasi juga. Jadi dietnya apa nanti bisa dikupas. Iya dong, gak apa-apa. Itu kayaknya perlu sesi yang beda lagi. Jadi sempat berapa naik sampai berapa kilo? Aku kemarin itu untuk pertama kali dalam hidupku menyentuh 3 digit. Wow, 3 digit, 100 berapa? Enggak, udah 100 aja. 100 aja. Udah cukup segitu aja. Sempat di situ, dan itu yang udah paling buruk, paling parah. Dan kalau zaman dulunya tuh ya ideal lah. Ideal ya. Idealnya tuh berapa? Berat ideal aku di 70. Bagus dong badannya, kamu kan tinggi. Iya kan? Iya, di zaman dulu. Iya, waktu Let's Have Fun Together itu badannya masih bagus ya. Iya. Setelah itu jadi ini puber ya. Jadi atau susunya cocok. Biasanya susunya cocok ya. Jadi berkembang. Ini sehat. Tapi sekarang tidak turun lagi. Sedang berusaha untuk ke 70 lagi. Dietnya apa aja sih? Macam-macam, udah coba segala macam. Udah coba ke nutritionist, udah coba segala macam lah. Tapi ya itu, aku prinsip yang tadi. Mau berapa kali pun gagal, tetap coba lagi. Jadi udah kalau udah capek olahraga nggak kurus-kurus, atau capek diet nggak kurus-kurus, terus loss gitu aja ya, udah pasti gagal. Gitu kan. Jadi prinsipnya ya udah, mau gagal berapa kali pun coba aja lagi. Coba lagi. Oke. Nah, agak personal sedikit nih. Dari tadi kan udah. Iya, tapi ini satu lagi. Ada keyakinan nggak bahwa kamu udah nggak bakalan terperosok ke yang itu lagi? Oke. Jadi waktu aku dirawat itu kan ada kelasnya, ada pendidikannya, ada dokter yang menangani. Dan kita tuh dikasih ilmu pengetahuan tentang adiksi atau kecanduan. Dan adiksi itu adalah, ini bahasa kedokteran ya, bukan bahasa aku. Bahasa kedokteran itu adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis yang tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya sampai sekarang. Gitu. Jadi kalau orang sudah punya, ini adiksinya untuk adiksi apapun ya. Mau adiksi kecanduan main game, mau adiksi belanja, mau pokoknya apapun yang bentuknya bikin kita kecanduan. Adiksi scroll, gadget, itu pun adiksi. Merokok atau yang lain-lain itu adiksi. Nah, kalau yang udah yang punya yang namanya adiksi, ini menurut ilmu kedokteran yang diajarin, itu adalah penyakit otak kronis yang tidak bisa disembuhkan dan tidak ada obatnya sampai sekarang. Jadi satu-satunya solusi untuk para pecandu itu adalah jalanin aja. Jalanin aja. Maksudnya? Jadi kayak gak usah mikirin nanti gimana bla bla bla. Hari ini aja dulu selesaiin. Hari ini aja dulu lewatin. Hari ini kamu sudah bisa lewat tanpa menyentuh barang itu atau tanpa mikirin hal itu udah prestasi buat kamu gitu. Jadi ya udah, challenge-nya everyday untuk seumur hidup gitu. Nah, Ridho kan pernah berada di puncak ya karirnya dengan bernyanyi, bermain film, iklan segala macam. Dulu Ridho semua ya. Terus tiba-tiba jatuh, terus bangkit lagi. Nah, prosesnya itu kan nggak mudah ya. Ada nggak hal di dalam proses itu yang justru kamu bersyukur, yang mensyukuri bahwa kamu melewati proses itu? Proses yang mana nih? Iya itu, jatuh bangunnya. Ups and down itu. Ya, salah satunya yang tadi aku udah sebutin. Yang nasi itu ya? Iya. And then yang aku jadi tahu karakter orang. Karena dulu ada yang aku pikir kayak, dia baik, ini dia baik banget, dia deket banget gitu kan. Ternyata doesn't show up, itu kayak
tiba-tiba hilang. Kayaknya udah nggak ada di saat aku jatuh, di saat aku butuh ternyata nggak ada. Ada yang aku mikirnya kayak nggak terlalu dekat gitu kan, tiba-tiba ada loh di saat itu. Itu jadi itu salah satunya. Lebih aku dulunya emang udah picky, udah introvert, picky, sekarang lebih picky lagi, lebih milih-milih lagi nih untuk bisa meluangkan Dekat dengan waktu orang. sama siapa gitu kan, untuk melakukan kegiatan apa sama siapa, lebih sekarang lebih banyak untuk lebih bisa untuk mengutamakan diri sendiri gitu. Termasuk salah satunya tadi untuk bisa bilang Bilang tidak. tidak gitu Iya. ya. Oh dulu kok tuh nggak enak banget, kayak kalau bilang enggak tuh, nolak sesuatu tuh kayak gimana gitu. Kayaknya ada beban gitu bilang enggak gitu gitu ya. Akhirnya dilakukan dengan keterpaksaan gitu ya. Zaman dulu tuh sering banget kayak gitu, ada banyak hal yang kayak gitu. Kalau sekarang kayak udah lebih bisa untuk Lebih matang lah ya ceritanya. Nah, kalau boleh tanya, apa perbedaan Rido yang dulu dan Rido yang sekarang yang Dari paling tadi. signifikan? yang paling signifikan. Berat badan beda. Berat badan, pola pikir tadi, mindset, Ya. terus Kayaknya sih semuanya ya beda. semuanya berubah. Maksudnya gini, dalam arti kata berkembang gitu. Mm-mm. Karena kalau nggak berkembang sama-sama aja ya Stuck di sia-sia situ. gitu kan. Iya. Oke. Pengennya sih begitu, harapannya sih begitu. Oke. Nah, ada yang bertanya. Itu nggak ada itu. Iya, Itu nggak nggak ada. ada. Iya, nggak. Rido sekarang posisinya apa Banyak sih? impromptu Statusnya? ya di sini. Statusnya apa sih? Single, double, apa? Triple. Udah menikah ya? Aku dari dulu nggak pernah ngebahas tentang itu. Again introvert kan, Oke. jadi nggak pernah. Lebih memilih untuk keep private things private. Oke. Oke, jadi nggak perlu dibahas ya, walaupun di sini. Oke, ya udah. Yang lain, terakhir aku dengar karya-karya Rido belum. Udah, aku karya-karya Rido dengan karyanya sendiri gitu. Tapi jujur nih, mungkin usia juga ya, mungkin juga usia. Aku lebih enjoy dengan karya-karya Rido yang ngebawain lagu bapaknya, gitu. Pertama mungkin karena saya udah familiar dengan lagunya. Kedua konsepnya baru. Emang udah dengar lagu aku yang aku bikin? Sempet denger ada, tapi aku nggak hafal karena Yang mana? ada yang terakhir. Aku kan Terakhir buka yang mana? Spotify. Aku ada Spotify, ada lagu-lagu kamu. Yang Ya. terakhir yang mana nih? Aku nggak, kan aku Coba bilang. bisa di style di sini nggak? Aku boleh mana HP gue. Artinya gini, ya mungkin karena usia itu tadi saya lebih familiar lagunya bapakmu, jadi aku lebih enjoy dengerin kamu di konsep yang awal daripada yang sekarang. Kecuali Let's Have Fun Together. Let's Have Fun Together itu saya asik banget dengerin karena jiwa muda saya berkibar-kibar gitu. Jiwa muda. Jiwa muda. Kemudian saya lihat YouTube kamu itu juga asik ya, kamu cover lagu India. Gue jadi penasaran lagu yang mana sih yang didengerin yang sekarang. Yang sekarang, gue kasih ya. Aku seneng banget waktu kamu nyanyi Muskurane. Coba dong. Di wajah tum ho. Sikap. Lagi deh. Sampai selesai. Gun-gunan. Selengean kan gue, biarin aja. Rido Roma. Kayaknya dia lebih pop banget gitu. Sebentar. Masa sih? Ini ada Dawai Asmara tuh lagu asik banget loh. Gue dengerin lagu, ya ampun Tuhan, suka banget gue. Apalagi yang versi kamu ya, daripada versi bapak kamu, aku lebih suka versi kamu. Lebih nge-pop berarti. Iya, tapi keren banget. Harapan Jiwa ya. Harapan Jiwa Religi. Oh, Religi bukan. Ada satu lagunya, ada beberapa lagu kamu yang Ada Hanya Dia, Regrets. Regrets, ada Tiada Mungkin Lagi. ini mah lagunya Rido Roma Irama. Yang mana? Ya, itu Sebuah sebuah nama. Kok jadi gue yang di interview? Udah bahas lagi deh yang lain. Artinya gini, konsep yang dulu dengan konsep yang sekarang itu berbeda. Waktu kamu bawain lagunya bapak kamu dengan lagu kamu sendiri. Dan emang kamu menyasar ke segmen yang berbeda antara pemunculan kamu yang pertama dengan yang terakhir. Yang beda gimana ya? Beda yang mana nih?
ya lagu itu lebih ke dangdutnya lebih dominan kalau yang awal-awal. Tapi kalau yang lagu yang terakhir mana? 2020 ya, Yahuda ya? Nah, itu Itu lagu India ya? Maher Zain. Ini Tiada Mungkin Lagi, Merindu. Nggak ada. Ini Merindu juga. Oh, Merindu ya? Udah pernah dengar Merindu? Pernah, tapi lupa lagunya mana ya. Coba. Nih, dilihat mana sih yang Merindu? Ini ya? Jadi. Ini karyamu ya? Iya. Keren. Aransemennya bukan yang ini. Bukan. Ya, ini bagus banget. Ini India banget ya? Semua yang aku bikin pasti terinspirasi dari India. inspirasi dari Oke. Lagu yang lain apa? Hanya dia. Lagunya bapakmu kan? Enggak, hanya dia aku. Hanya dia kamu ya? Oh, hanya dia kamu. Coba dong. Nih. Keren banget ya. Keren ya. Aransemennya mahal gitu. Ini pure ciptaan kamu dan aransemen kamu. Oh, jadi mungkin karena lagunya yang lebih familiar, jadi aku lebih enjoy dengan lagu-lagu bapakmu, atau mungkin karena aku fansnya bapakmu kali ya. Oh, oke. Jadi itu yang mempengaruhi. Peres. Akhirnya dia ngaku. Oke, ya. Kalau kualitas mah sama ya bagusnya. Peres. Nah, kamu terakhir yang dulu kamu main film, nyanyi segala macam. Nah, sekarang kamu masih nyanyi. Ada Masih. proyek terbaru selain nyanyi? Ada. Apa? Film lagi? Oh, selain nyanyi. Mm-mm. Selain nyanyi bisnis sih, bisnis yang lain. Apa? Bisnis apa? Kalau kemarin aku sempat bikin ada baju muslim untuk pria. Oke. Apa labelnya? Ridho Roma. Sejak kapan? RR by Ridho Roma. Itu sejak 2019. Oh, udah lama ya? Kok gue nggak ngerti? Gue pemakai loh. Di TikTok ada? Di Shopee, TikTok? Enggak, waktu itu aku taruhnya di IG. Oh, di IG. Sampai sekarang masih? Baru akan dilanjutin lagi. Oke. Apa bentuknya apa? Surban-surban, jubah-jubah, Coba. gamis-gamis. Lihat aja. Oh, lihat aja. Enggak dong, jelasin. Mau semua orang suruh lihat. Gimana nggak jelasin nih kalau mesti Konsepnya. Jadi Pokoknya dia itu baju baju muslim terinspirasi dari nggak jauh-jauh ya, India Pakistan. Oh, oke. Jadi Tapi ala-ala Pakistan. disesuaikan dengan Sentuhan Indonesia. enggak, bukan satuan Indonesia, tapi ke apa ya? Jadi gini, waktu itu aku mikir kan ada banyak orang yang pengen tetap punya baju yang dipakai sholat aman gitu kan, Oke. nggak nongol atau kelihatan bagian-bagian tertentu gitu kan, tapi dipakai nge-mall juga oke, dipakai ngantor juga masih bisa gitu oke. kan. Jadi awal itu tuh nyari titik tengah itu gitu, nyari ingin memenuhi kebutuhan itu yang sempat aku juga ngerasain, kayaknya enak nih kalau punya baju muslim yang kayak gitu tadi, yang lebih urban Yang gitu, bisa kan. dipakai Iya. kapan aja. Kenapa on off? Seasonal sih memang. Oh gitu. Cuman mau menjelang Lebaran aja gitu Iya, keluarnya. biasanya gitu. Kenapa nggak sekalian aja berlabel itu jadi selamanya, orang kapan aja nyari gitu? Merugikah kalau itu nggak harus pas momen gitu? Ada banyak hal yang perlu dipelajari sih kalau untuk go big gitu kan. Jadi Saat ini belum waktunya. Belum. Masih perlu banyak belajar. Mm-mm. Oh, selama ini dijual di mana aja selain IG? online aja. Online aja, IG aja. Shopee belum. Enggak. Oh, oke. Udah habis juga. Kenapa? Udah habis. Udah habis. Oh, Lebaran kemarin ada juga ya? Enggak lah, barang-barang kemana gue nggak. Oh, oke. Nanti Lebaran berikutnya akan keluar lagi. Insya Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan ya bisnisnya akan semakin berkembang. Kalau proyek musiknya? Project musik masih lanjut. Ada. Ya kalau untuk lagu ada sih, kita ada lagu cover juga, ada recycle aja lagu bokap juga. Ada Cover lagu- ini ya, kamu rutin ya?
Continue ya. Kemarin itu karena kita pingin ngisi waktu kosong pada waktu Ramadan Oke. gitu kan. Nih kira-kira apa nih yang asik gitu. Ternyata jadi kita waktu itu ngide gitu kan. Kita rekaman live session gitu kan. Dan ternyata waktu itu jarang ada yang bikin gitu juga gitu. Terus ternyata banyak banget orang terhibur banget dengan itu. Jadi akhirnya yaudahlah next Ramadan kita bikin lagi live session lagi. Nah karena sibuk bikin live session juga itulah jadi akhirnya untuk produksi yang lain kita pause dulu gitu. Oke. Gitu, jadi kan fokus enak itu kan ngerjain kan sesuatu kan fokus, misalnya kita lagi ngerjain session ya udah session dulu, atau kita lagi ngerjain buat apa namanya floating line ya floating line dulu gitu. Oh, kamu orangnya begitu ya, nggak bisa barengan gitu, lebih baik fokus satu jadiin gitu. Enak kan gitu sih ya. Tim kamu nggak mensupport tuh, misalkan kamu bikin biar tim yang jalan gitu. Kan kebanyakan begitu tuh. Kamu belum punya tim itu. Timnya kebanyakan aku. Semangat jalanin sendiri maksudnya. Iya kebanyakan. Oke. Yang ide aku, yang nyari bahan atau apa soalnya aku gitu kan. Yang ngobrol. Desainnya kita kamu. ngejahit, aku ya. Kayak gitu. Semuanya sendiri. Bikin live session juga ya udah ada anak band gitu kan. Tapi yang pilih lagu aku gitu kan. Terus ya untuk ngarahin ngedirect musik aku juga. Gitu. Mastering aku. Luar biasa ya. Oke. Nah, ada yang mau tanya? Nggak ada? Lanjut. Yang di mana? Oke. Yang mana? Yang mana? Selain musik dangdut. Selain musik dangdut sebenarnya Ridho paling suka genre kan tadi udah agak Bollywood. Oke. Kalau film sendiri? Nah, ada project filmnya? Belum ada lagi. Ada sih, ada beberapa yang maksudnya ini masih dalam tahap pembicaraan ya. Gitu. Ada beberapa. Kemarin juga sempat, aduh, nggak enak. Jangan dibahas sekarang terlalu dini. Kalau ditanya ada keinginan ada gitu. Ada pembicaraan dengan beberapa PH ada gitu. Tapi untuk eksekusinya belum lagi. Ya gitu. Kalau album baru? Sama kayak tadi gitu. Jadi masih on proses. Ada banyak gini, kayak misalnya contoh, ini kan musik industri kita kan lagi shifting ya. Dari yang sebelumnya orang jual CD atau kaset, ada gitu-gitu, sekarang nggak ada. Jadi beralih ke digital. Digital juga behaviornya berubah tuh. Dari yang tadinya kita bikin album, sekarang banyak yang ngeluarin single. Terus yang tadi kita mikirin lagu secara keseluruhan, ini lebih kayak mesti perhatiin dari 3 detik sampai 15 detik awal tuh mesti catching banget. Itu kan pengaruh ke aransemen, pengaruh ke banyak hal gitu kan. Terus ya untuk zaman dulu kita ngejual bentuk fisik itu tuh profitnya tuh udah lumayan gitu. Kalau sekarang jatuhnya di digital semua. Digital kan sewa ya, kayak sewa. Iya, dan sewa. itu fracture-nya tuh kayak cuma kecil banget gitu. Iya, benar. Gitu, jadi ada banyak pertimbangan. Tapi yang pasti kita mempersiapkan karya-karya ada gitu. Persiapannya. Tapi untuk rilis dan sebagainya masih dalam proses. Masih ditabung dulu. Ya. Ditabung dulu. Oke, nah aku lihat kamu aktif banget di TikTok. Nah, aku sering loh. Kapan lihat? Sering. Oh gitu. Terus nggak pernah nyapa, nggak pernah negor apa? Lu gitu. salah, gue sering kadang. Bahkan aku request, Bang, menunggumu dong, Bang. Ini salah satu lagu yang kamu bawakan dan aku seneng banget. Serius? Sumpah. Akunnya yang mana? Aku ada hidden akun. Iya. Aku nggak mau populer kayak kamu. Apalagi kalau di invite mau sharing gitu, enggak, bukan gue banget. Sombong. Lebih eksklusif. Ya, sebetulnya tujuanmu apa ke situ? Tujuanku apa nih, ngapain? Ya, kamu begitu aktif di TikTok dan kamu merangkul semua fans kamu untuk bernyanyi bareng. Itu konsep kamu seperti apa? Apakah itu cara kamu untuk pendekatan dengan fans kamu atau menjaga popularitas kamu? Jadi gini, aku tuh dulu punya TikTok itu udah lama, tapi cuman ngepost kayak yaudah video klip atau apa gitu. Layaknya aku memperlakukan Instagram lah. Nah kebetulan si introvert ini agak berat ya kalau untuk suruh
foto, bagus-bagusin diri, post-posting. Bukan atau lu gitu. itu ya? Iya, kayak gue gak nyaman banget kayak gitu. Atau Tapi joget-joget di posting enggak banget ya? nggak pengen banget. Oke. Nah, Introvert soalnya, Bu. Iya gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang nyaman buat gue sebenarnya. Tapi ya seperti kita lihat sekarang pergeseran behaviors dan industrinya. Jadi waktu itu sempat Rodman gue bilang, lo aktif dong di sosmed lo gitu. Karena ini pengaruhnya besar nih untuk karir juga pengaruhnya besar. Ya udah dari situ dia mulai kayak agak lebih memperhatikan. Tadinya tuh sosmed tuh aku cuman kayak lebih fokus buat kayak ke orang-orang yang aku kenal aja, ke teman-teman, ke keluarga gitu. Nah, kamu kan public figure. Bukan tadinya. Oh, oke. Tadinya gitu. Awalnya gitu. Nah, tapi karena ada pandangan seperti itu terus aku lihat-lihat apa iya apa gimana gitu. Dan sekarang boom, like even influencers can get a huge career gitu dari sana gitu. Jadi aku bilang, oke, this is something else yang perlu dipertimbangkan gitu kan. Itu satu. Terus kedua, bisa reach out ke fans kamu yang selama ini mungkin mereka mau ketemu aku susah, mau interaksi susah. Sekarang ada platform ini yang memberikan fasilitas tersebut. Ya udah aku manfaatin juga untuk biar bisa lebih dekat lah dengan penggemar juga gitu. Menghasilkan film juga ya lumayan lah. Lumayan ya. Sampai berapa sekali kamu live gitu? Tergantung nyawer nggak? Aku belum sampai nyawer. Belum. Yang lain-lain udah kan waktu itu. Nggak terlalu merhatiin ya. Karena kayak ya banyak habis dari situ juga aku juga share juga, maksudnya shower juga ke yang lain-lain. Oh gitu. Kan. Jadi sebenarnya the main reasonnya itu kan aku pengen supaya pertama hubungan dengan fans yang sudah ada itu baik, terus kemudian memperluas lagi nih yang mungkin yang sebelumnya belum kenal atau yang sebelumnya belum tahu kalau gue punya akun ini gitu, jadi lebih tahu. Terus kemudian untuk in the future kalau seandainya mau bikin project kita bisa umuminnya bisa lebih mudah gitu kan. Misalnya mau rilis lagu baru nih gitu. Kalau udah ada platform yang followersnya banyak kan lebih mudah. Tinggal tampilkan di gitu. situ, mereka langsung ya sudah berapa juta followers sih? Itu nggak nyampe, belum sampai juta. Ribuan. Berapa ya? Coba dibuka dan di follow boleh? Udah saya follow Pak. Oh udah. Iya. Cuman kan nggak kelihatan Pak. Followers kelihatan dong. Lihat enggak, saya nggak kelihatan kan saya hidden. Oke, Rido. Kalau di level 1 sampai 10 saat ini kesuksesan kamu itu di level berapa? Apa standar ukurannya? Iya, 1 sampai 10 tadi. Ngukurnya dari mana? Ngukur kesuksesan tuh dari kesuksesan mana? Artinya Iya, yang menjadi indikator atau faktor penentu level 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa tuh dari mana ngukurnya? Berada di level berapa? Kalau di level puncak belum enggak? Oh belum. Saya nggak ngerasa saya sampai. Oh gitu. Tujuan kamu untuk meraih mimpi kamu itu kamu sudah mencapai di level berapa untuk saat ini? Untuk meraih mimpi yang mana? Mimpi terbesarmu apa sih? Mimpi terbesarku bisa menjadi orang baik sampai akhir hayat. Berarti itu nggak usah ada level-levelnya apa? Kalau mimpi besarnya itu, kirain kesuksesan buat dia tuh seperti apa? Itu baru ada levelnya. Tapi ini ternyata cuma jadi orang baik. Aku pingin jadi sih kayak misalnya contoh, aku punya idola itu kayak si Sonu Nigam gitu kan. Terus ada Arijit Singh juga. Ada keinginan juga kayak enak kali ya kalau seandainya bisa bikin recording bareng sama mereka. Oh, itu salah satu cita-citamu. Pingin aja sih. Kalau mau dibilang cita-cita, nggak sampai cita-cita juga. Cuman pengen aja. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, Bapak kamu kan sudah berkolaborasi atau berduet dengan beberapa penyanyi yang sampai sekarang juga menjadi penyanyi legenda dangdut di Indonesia. Kamu, saya lihat belum ada duet-duet dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang di album-album kamu. Ada keinginan nggak sih? Ada. Siapa kira-kira penyanyi yang ingin kamu ajak duet?
Sebenarnya ada project tapi aku belum bisa bahas. Oh gitu. Iya. Dengan siapa? Belum bahas juga. Bisa dibahas masih Neng. Ya kan dikejar. Ya, kasih clue-nya aja dia siapa. Inisialnya aja. ES gitu. Enggak juga. Enggak boleh. Enggak. Ntar aja. Tunggu sampai kapan? Sampai ganti presiden. Ini gue kayak lagi di Uber sebagai kolektor kayak harus. Kan kepo. Namanya juga idola, harus dikepoin dong. Nanti lah. Nanti. Tapi musisi Indonesia, bukan musisi luar. Indonesia. Cantik. Cantik dong ya, suara bagus. Ya, itu harus bagus. Harus bagus. Duet sama Ridho harus bagus suaranya. Ya. Oke. Ada yang ingin ditambahkan? Yang mana? Short. Oke. Lu jangan lihat itu short question. Ridho. Di skip. Oke. Sekarang saya punya saya udah ngobrol banyak ya sama kamu dan sekarang saya punya 7 pertanyaan tapi kamu harus menjawab secara singkat ya. Santai aja, nggak usah depresi, nggak usah tertekan ya. Udah dari tadi. Dia ngadepin gue tertekan Banget. Habis nyecer orangnya. Suka nggak jelas kadang-kadang ya. Makanya Ngaku. Oke, pertanyaannya adalah main film atau nyanyi? Dua-duanya? Salah satu dong, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa, oke. Nggak bisa. Karena filmmu juga nyanyi-nyanyi Sama sih kayak ya. gini loh, kayak lo harus pilih antara nafas atau makan, pilih yang mana? Dua-duanya. Ah ya udah sama. Iya. Tapi nafas dulu sih sebelum makan. Ya. Daripada makan dulu sebelum nafas. Nah, kalau utama ya aku lebih mengutamakan musik gitu. Oke. Tapi kalau harus salah satu tanpa yang lainnya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya. Karena itu berkesinambungan. Karena aku suka banget dua-duanya. Oke. Dari kecil. Sebelum aku suka musik, aku suka dulu sama film. Gitu. Asik mana? Bermusik atau berfilm? Bicara dari sisi apa nih? Kalau dari sisi proses kreatifnya aku lebih suka film. Oh gitu. Oh, kenapa? Seru. Jadi proses film tuh kan panjang ya. Dari mulai penulisan cerita, terus kan pendalaman karakter, terus pre-production, post-production, dan semua proses itu tuh aku suka dan memang aku ngambil kuliahnya berhubungan dengan itu. Jadi emang suka banget, saya suka itu, seseru itu. Oke. Viral tapi banyak yang nyinyir atau biasa aja tapi banyak teman? Biasa aja banyak teman. Oke. Nggak banyak teman, Deng. Biasa aja. Biasa aja. Jadi viral tapi biasa aja. Atau biasa nggak viral aja? juga nggak apa-apa. Gitu. Iya, nggak viral juga udah terkenal ya. Salah custom atau salah masuk stage? Maksudnya? Emang ada salah masuk stage? Emang berapa banyak stage? Dipertunjukkan juga satu stage, saya suka aneh. Maksudnya salah custom atau salah kamar gitu loh. Kamar siapa? Enggak, ini pertanyaan gimana sih produser? Salah kostum atau salah? Kalau salah masuk stage kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin kan, stage pertunjukan udah ada. Pasti satu itu ya. Pasti dia udah ada yang handle kan. Kalau salah kostum juga enggak ya? Kamu nggak pernah salah kostum? Nggak pakai kostum aja udah bagus ya di looknya. Artinya pakai baju biasa ya kan? Amin. Panggung daerah atau kota besar? Panggung daerah? Maksudnya show di daerah atau di kota besar? Manggung maksudnya ya? Oh manggung di daerah atau di dalam kota atau di luar kota gitu? Luar kota. Oke. Idealis atau luar negeri realistis? nggak boleh luar negeri. Boleh. Pernah ke luar negeri juga? Karena pernah dong. Di mana aja manggungnya? Banyak, ada Singapura, Malaysia, Hong Kong, Brunei, Taiwan, US. Sampai di US juga ya? Banyak penggemar dangdutnya di US? Alhamdulillah banyak ya. Di US itu sudah ada organisasi PAMDI. Oh, PAMDI. Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Yang bapakmu? Iya, sudah di US tuh sudah ada organisasi. Oh gitu, jadi di sana penggemar dangdut berkumpul banyak ya? Ada, bahkan ada orang US sendiri yang sudah rekaman lagu dangdut. Oh iya, saya lihat kok banyak ya, ada bule-bule nyanyi dangdut ya? Lagunya bapakmu ya? Ada lagu bapakmu. Oh oke. Idealis atau realistis? Sayangnya idealis. Nggak apa-apa kan udah sukses. Kalau belum sukses mau idealis kayak apa? Nah, tapi itu beneran jadi banyak
apa ya, bisa jadi banyak benturan gara-gara itu. Di dunia Karena bisnis realita maksudnya. ya, karena realita dengan ide Suka nggak match ya. idealnya suka kayak susah nih gitu kan. Berseberangan gitu. Kadang memang harus bijak sih, bisa harus tahu kapan waktunya realistis, kapan waktunya bisa pursue di idealnya gitu. Konsisten tapi nggak terkenal atau nggak konsisten tapi terkenal? Ada kan orang yang konsisten tapi biasa aja. Tapi ada yang keluar masuk malah bumbang. Konsisten tuh dalam maksudnya konsisten Berkarir, konsisten berkarir ya. Berkarya. konsisten berkarya. Tapi nggak terkenal atau ya sekedar hobi tapi terkenal. Dia istiqomah loh orangnya. Bukan, maksudnya kayak gimana caranya orang yang kerjanya nggak konsisten Tapi bisa berhasil. iya, gimana? Itu sulit. Jadi untuk mendapat perhatian. Orang yang udah konsisten aja masih susah loh untuk berhasil. Apalagi nggak konsisten piye. Piye. Jadi Gitu. nggak bisa dijawab sebetulnya itu ya pertanyaannya ya. Berarti yang salah produser gue. Iya biarin aja. Kali-sekali dia yang salah, masa gue terus. Ya, yang pasti gini, apapun yang kita kerjakan gitu, kalau aku prinsipnya itu dia tadi, selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kalau salah gagal ya bangun lagi, bangkit lagi, coba lagi, again gitu. Jadi terus aja mau ya roda pasti berputar kan. Kadang kita di atas, di samping, di bawah, tapi must go on. Must go on ya. Iya. Oke, sekarang nih satu pertanyaan. Udah banyak tadi. Enggak, ini satu lagi maksudnya. Satu lagi. Kemarin dunia pop dihebohkan dengan dituntutnya, disomasinya salah satu penyanyi superstar. Ya, gara-gara menyanyikan lagu tanpa izin katanya begitu. Dan saya sempat menghadirkan pencipta lagunya ke sini. Oke, dia klarifikasi seperti ini. Dan gak berapa lama dunia dangdut dihebohkan. Seorang penyanyi dangdut tenar disomasi oleh pencipta lagunya gitu. Nah, kamu kan sebagai seorang penyanyi, sebagai pencipta lagu. Nah, bagaimana sih saat ini kondisinya gitu? Apakah kemungkinan juga kamu akan mengalami hal seperti ini? Dan kira-kira jalan keluarnya seperti apa? Aku kan banyak nyanyiin lagu sendiri sama lagu bokap ya. Oke. Terakhir sih bokap berarti ya. terakhir bokap sih ngizinin ya. Gitu. Nggak tahu deh kalau lagu yang lain. Aku maksudnya ini pendapat aku untuk sebagai musisi dan penyanyi. Oke, kebetulan aku ngerti semua posisi. Aku ngerti posisi pencipta karena aku juga nyiptain. Aku ngerti posisi penyanyi, aku juga nyanyi kan. Jadi aku paham dua-duanya. Aku memandangnya gini, ini ibarat ada orang tua punya anak 3 nih misalnya, dan 3-tiganya lagi ribut. Gitu. Yang satu anak namanya si penyanyi, yang satu si pencipta, yang satu si lembaga yang membawahi, yang menaungi. Ya harusnya si ibunya ini, si negara ini hadir untuk bisa menyelesaikan. Memang sudah seharusnya hadir. Karena biar bagaimanapun si pencipta tentu punya hak. Ya kan, si penyanyi juga yang selama ini dijalankan memang yang mereka dapatkan itu memang jasa untuk jasanya beliau gitu. Iya, benar. Untuk jasanya mereka. Nah, si lembaga ini mungkin belum optimal dalam menerapkan, bukan lembaga aja sih, kayak ini kan ada banyak pihak. Undang-undangnya. Iya, ada pelaku yang lainnya kayak penyelenggara, event organizer juga. Mungkin belum terbiasa untuk melakukan kewajiban yang ke arah situ. Dan memang aku cukup bersyukur dengan adanya masalah ini. Mudah-mudahan kedepannya industri musik Indonesia tuh bisa berkembang lagi gitu. Karena kita termasuk kalah sama negara tetangga, padahal kita jumlah masyarakatnya jauh lebih besar, industri lebih besar, tapi untuk income dari royalties dan lain-lain itu kita kalah. Gitu. Jadi memang perlu didukung dari mulai sistemnya, regulasinya, terus awarenessnya, disiplinnya dari semua pihak, gitu. Gitu ya. Dan itu memang benar-benar butuh si orang tua tadi hadir, si negara ini hadir untuk
Ya, ini gimana nih solusinya nih buat semua pihak karena semuanya memiliki hak dan semuanya memiliki kewajiban. Oh, seperti itu. Gitu. Nah, kan kalau di dunia pop mereka jadi terpecah kan. Ada yang lalu bawain deh gue, terserah lagu gue, terserah gitu. Tapi yang lain lu nggak bisa karena lu bisa ngomong gitu karena lu seorang performer juga gitu. Nah, kalau pencipta lagu yang nggak punya penghasilan dari performan kan jadi nggak ada penghasilan gitu. Nah, di dunia dangdut juga sama gitu. Bapakmu seorang yang notabene seorang pencipta lagu yang lagunya ribuan dan hampir semua penyanyi membawakannya bilang bahwa ya udah bawakan lah gitu. Ini betul Selama nggak untuk komersil. selama nggak untuk komersil. Oh gitu. Nah, kalau manggung itu termasuk komersil nggak sih? Manggung gimana nih? Jadi Kalau seandainya nih saya datang nih ke sebuah acara, misalnya misalkan, kondangan nih ada wedding sebagai tamu. Oke. Tiba-tiba ada dong pasti yang ngundang Penyanyi. saya untuk Mas Rido tolong dong nyanyi. Mm-mm. Ini acara wedding. Apakah saya dapat honor dari situ? Kan enggak. Saya cuma nyanyi aja. Itu kan nggak komersil Nggak berarti. komersil. Iya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau seandainya, Tapi kalau penyanyi weddingnya, iya, itu kan berarti kan dia mendapatkan profit Bayaran. dari situ. Atau mungkin kafe misalnya, kafe-kafe yang punya live music. Nah, itu kan dia dapat profit tuh dari situ. Oke. Nah, itu harusnya ada hak-hak yang harus diberikan diberikan. kepada pencipta. Iya, harusnya sih seperti itu. Oke. Oh gitu. Jadi tetap Betul. kamu lebih setuju kalau si pencipta lagu ini menuntut haknya. Aku setuju untuk setiap pihak bisa mendapatkan haknya masing-masing. sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Oke. Dan setiap pihak yang berkewajiban harus menunaikan kewajibannya. Kewajibannya. Dan Iya, untuk di harus. dunia dangdut sendiri itu sudah tertata dengan baik, aturan-aturan itu dan dijalankan dengan baik atau tidak? Karena kan banyak nih kasus Ya kalau sampai ada kasus berarti belum berjalan dengan baik dong. Oh belum ya? Ya kalau sudah baik nggak mungkin ada kasus Nggak dong. mungkin ada kasus. Iya dong. Oke, jadi belum baik ya. Iya nggak? Tapi kan kalau di yang nuntut itu penyanyi pencipta lagu pop ya yang dibawain si bintang ini. Nah, kalau yang pencipta lagu dangdut sendiri ada nggak sih tuntutan ke penyanyi dangdut? Ada kan? Oh ada juga ya. Ya, itu yang tadi disebut. Tapi itu penyanyi pop kan? Lagu pop kan dinyanyikan penyanyi dangdut. Nah kalau yang dari penyanyi dangdut sendiri, pencipta lagu dangdut sendiri ada nggak sih tuntutan ke penyanyi dangdut? Kalau yang Belum ada ya? terblow up media sih enggak ya, Belum aku nggak ada dengar ya. Tapi nggak Berarti tahu kalau aturannya udah jelas dan tertata dengan baik atau belum juga? saya nggak bisa menjawab secara pasti, tapi saya ngerasa masih ada banyak hal yang perlu Dibenahi. Ya, Oke. Cukup ya? Ada tambahan? Nggak cukup. Oke. nambah terus. Oke, Rido, udah, yang itu udah usah dilihat. Kan belum selesai, satu lagi. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk penonton Fix Mantap? Ya, mungkin ada satu pesan yang ingin disampaikan oleh Rido Roma saat ini. Never stop growing, never give up. Jalan terus, kembang terus, bangkit terus. Oke, itu aja ya. Iya, nah kamu seorang penyanyi, pemain film, pencipta lagu, pebisnis fashion. Kamu desainer? Enggak, kamu konseptor aja. Iya. Ya oke. Sebetulnya kamu lebih senang profesimu ini disebut sebagai apa? Seniman, pengusaha, aktor? Apa ya? Itu kan di dunia kreatif semuanya ya. Kayak kreatif, I don't know, art, seni, kreatif, I don't know. Seniman. Ya mungkin seniman kali. Oke, seniman. Jadi Rido Roma ini lebih senang. Rido Rima. Rido Roma ini Rima Melati dong. Rido Roma ini lebih senang disebut sebagai seorang seniman, ya. Oke, fix, mantap. Nah, sudah kan Pak ya? Ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, nah Sobat Mantap, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Rido Roma ya, bahwa Rido Roma adalah seorang seniman ya. Tapi jangan lupa untuk tetap ikut terus episode-episode berikutnya. Nanti Rido Roma akan hadir kembali ya di episode berikutnya dan kita akan ngobrol lagi dan lagi ya. Aku boleh pertimbangkan dulu tadi. Aku udah bisa belajar untuk mengatakan tidak. Oke. Oh, jadi next belum tentu dia oke, tapi
Ya tergantung kalau ada waktunya ya. Kalau ada waktunya ya, oke. Ya, Sobat Fix mantap. Itu dia ngobrol asik dengan bintang kita hari ini, Bang Ridho Rhoma. Dan thank you banget mau hadir di sini. Dan kita berharap di kesempatan lain kita bisa hadir kembali ya. Dan jangan lupa untuk selalu follow dan share ke teman-teman di YouTube-nya Media Tata Logan. Gak kuku, au au.